Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua dan teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Putri Aida Hapni. Saya dengan NIM 19010024. Saya dari program Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran dengan mata kuliah Desain Pendidikan berbasis informasi atau komputer dengan dosen pengampu atau dosen pembimbing saya, Bapak Suryadi Nasution MPD. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi taubat. Pasti teman-teman semua udah pada tahu dong yang namanya taubat. Tidak asing lagi ya. Taubat itu secara bahasa adalah berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya ia kembali dari dosa-dosanya atau berpaling dan menarik dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalannya. Jadi, hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya taubat itu adalah sesuatu hal yang harus kita kembali dari jalan yang sudah kita berbuat dosa, kita harus kembali kepada Allah, menyerahkan diri, menyesali segala perbuatan yang telah kita lakukan dan menyesali segala dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa-masa yang lewat. Jadi kita sebagai hamba itu harus bertaubat karena kesalahan kita itu pasti selalu ada. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat taubat. Yang pertama ikhlas. Tentu saja, ketika kita harus bertaubat itu kita harus ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita, kalau kita mau bertaubat ya sama aja kita tidak ada artinya. Yang kedua menyesal. Ya berarti kita harus menyesal. Kalau tidak ada penyesalan dalam diri kita, kita tidak akan melakukan yang namanya taubat. Kita akan selalu merasa diri kita yang paling benar. Jadi ketika kita syarat-syarat taubat itu ya salah satunya harus menyesal. Kita harus menyesali segala perbuatan itu. Segala perbuatan dosa yang kita lakukan, kita harus merenunginya apa aja yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya itu istighfar. Ya, kita harus berbanyak membaca istighfar. Selalu istighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Kita nggak tahu dosa yang mana, apa yang sengaja atau tidak yang disengaja, kita harus tetap istighfar kepada Allah setiap harinya. Baru yang selanjutnya kita melakukan sholat taubat. Ya, ketika kita ingin benar-benar bertaubat, maka kita harus melakukan yang namanya sholat taubat. Dan selanjutnya kedudukan taubat. Bagaimana sih kedudukan dan keutamaan bertaubat dalam hidup manusia? Taubat itu mengandung keutamaan yang sangat besar untuk kita. Orang yang melakukan akan mendapatkan derajat yang tinggi, yakni dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang sekira-kira artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari sini sudah jelas bahwasanya taubat itu adalah taubat yang keutamaannya paling besar untuk diri kita, di mana ketika Allah itu sangat menyukai orang-orang yang selalu bertaubat ataupun orang yang menyesali segala perbuatannya dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya, Allah sama menyukai orang yang suka menyucikan dirinya. Dengan bertaubat kita sama saja menyucikan diri kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Selanjutnya ada lagi keutamaan taubat. Yang sini yaitu yang pertama membawa kesuksesan. Ya, setelah kita bertaubat, bisa jadi Allah mengarahkan kita kepada kesuksesan. Mengubah kita dari yang selalu gagal dan terus gagal dalam segala sesuatu hal. Mungkin karena banyaknya dosa kita, setelah kita bertaubat, Allah menjanjikan kesuksesan kepada kita. Selanjutnya menjauhkan dari kesulitan. Iya, dari setelah kita bertaubat ini akan membuat hidup kita lebih bermakna lagi dan dijauhkan dari kesulitan yang kita hadapi. Yang selanjutnya itu dapat dicintai oleh Allah. Ya, sudah jelas tadi sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 222 yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya.
Yang selanjutnya itu bertaubat membuat bahagia. Iya, dengan kita bertaubat berarti kita merasa dosa-dosa kita itu sudah mulai bisa berkurang mungkin perasaan kita kan. Walaupun kita tidak tahu apakah taubat kita diterima atau tidak, itu adalah urusan Allah. Yang jelas kita sudah berusaha. Di situ kita sudah merasa lega, kita ada rasa menyesal dalam diri kita sehingga kita merasa selalu ingin berbuat jahat itu selalu merasa takut dan was-was. Dan selanjutnya didoakan malaikat. Orang yang selalu bertaubat itu selalu ada doa dari malaikat kepada kita. Selalu didoakan malaikat, luar biasa ya. Ketika kita seorang hamba yang penuh dosa ini melakukan taubat, maka akan diberikan selalu didoakan oleh malaikat. Yang selanjutnya itu membuka pintu rezeki. Ya, ketika kita bertaubat, insya Allah akan memberikan rezeki kita dari mana saja. Karena Allah sudah menjanjikan itu kepada kita. Karena dia begitu mencintai orang yang menyesali. Sama saja kita sudah ingin menjauhkan diri dari yang namanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bisa berbuat, yang selalu orang yang ingin bertaubat kepada Allah dan dijauhkan segala dosa-dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.